Di awal film diperlihatkan sebuah iring-iringan mobil yang dikira DPR yang baru jadi, yang ternyata semua iring-iringan itu tidak lain adalah para bodyguard atau penjaga untuk melindungi bos kartel narkoba paling besar di sana. Ia bernama Budi. Budi sendiri merasa hari itu ngaheab hareudang. Ia pun berenang di kolam renang pribadinya. Ketika sedang asik berenang, koko cepakan, si Budi melihat jam tangan mewah berada di dasar kolam. Ia pun berenang ke bawah. Namun ketika di dasar kolam, tiba-tiba ada seseorang menarik dan mencekiknya. Kemudian orang itu menggerak-gerakkan tangan si Budi agar para penjaga tidak curiga. Setelah yakin si Budi tewas, orang itu pun bergegas menyamar jadi seorang pelayan, yang ternyata ia adalah Arthur Bishop. Bishop pergi dari tempat itu, kemudian terjun ke muara lalu menguntil ke sebuah perahu yang lewat. Esok harinya ia pergi ke sebuah dermaga. Ia memberi sebotol bir ke penjaga dermaga, kemudian pergi menggunakan perahu untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai, terlihat foto-foto terpajang di balik dinding rumahnya, yang mana Arthur Bishop sudah mempersiapkan dengan sangat rinci untuk membunuh bos kartel narkoba itu. Dari sini kita tahu bahwa Arthur Bishop adalah seorang pembunuh yang perfeksionis, yang mana semua pembunuhannya itu terlihat seperti sebuah tragedi kecelakaan. Ia juga selalu menjunjung tinggi prinsip pegadaian, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalian yang punya sambetan pasti sudah paham dan menanamkan prinsip itu. Mereka menamai pekerjaan itu dengan nama mekanik. Esok harinya ia memastikan pekerjaannya dengan melihat sebuah berita di internet, yang mana berita itu memberitahukan bahwa bos kartel narkoba telah tewas akibat tenggelam di kolam renang pribadinya. Setelah itu, Bishop pergi menemui temannya yang bernama Harry di sebuah kafe. Yang ternyata si Harry lah yang telah menyuruh Bishop menghabisi kartel itu. Harry sendiri adalah mantan tentara Nazi yang sekarang menjadi calo atau penyalur dari klien ke asasin atau ke pembunuh bayaran. Setelah mendapatkan uang dari Harry, Bishop pun pergi ke sebuah bar. Sebagai seorang lelaki normal yang jomblo tapi banyak duit, ia pun melepas konaknya ke wanita penghibur yang ada di bar itu. Beberapa hari kemudian, Bishop membuka website milik perusahaannya, yang mana perusahaan itu bergerak di bidang jasa pembunuhan. Bishop tercengang ketika melihat foto Harry terpampang sebagai target pembunuhan selanjutnya. Karena hal itu, Bishop pun menemui Dean, yang mana si Dean ini adalah salah satu petinggi mekanik yang sering mempekerjakan Bishop. Setelah bertemu, ia pun bilang bahwa Harry telah mengganggu mekanik lain dan berkhianat terhadap perusahaan, yang mana Harry telah membunuh 5 orang anggota mekanik yang salah satunya adalah Sebastian, yang Bishop sendiri mengenalnya. Karena hal itu, perusahaan menargetkan Harry untuk misi selanjutnya. Dean sendiri menawari Bishop untuk membunuh Harry agar kematiannya tidak terlalu menyakitkan. Dan apabila Bishop menolak, maka asasin lain yang akan memburu Harry, dan pasti itu akan membuat Harry sangat menderita. Malam harinya, Bishop menghubungi Harry bahwa anak buah Dean sedang menyerbunya. Bishop menuntun Harry agar Harry pergi ke sebuah parkiran mobil. Setelah sampai, terlihat mobil Harry sudah ada yang merusaknya. Tiba-tiba datang Bishop dari kegelapan. Harry pun sekarang sadar bahwa ia terperangkap jebakan Bishop. Mobil Harry dirusak agar seolah-olah ia mati karena perampokan mobil. Harry yang pada saat itu membawa senjata, ia malah memberikannya ke Bishop. Karena Harry sadar tidak akan mampu melawan Bishop. Dan ia juga lebih senang mati di tangan sahabatnya sendiri ketimbang dibunuh oleh asasin lain. Karena Harry sendiri sudah tahu bahwa perusahaan telah menargetkannya. Di pemakaman Harry, ada anaknya yang bernama Steven. Steven bertemu dengan Bishop. Steve berencana membunuh semua perampok mobil yang ada di kotanya. Karena Steve menyangka kematian ayahnya akibat perampokan. Padahal Bishop sendirilah pembunuhnya. Malam harinya, Steve berdiam diri di dalam mobil di tempat sepi untuk memancing para perampok mobil datang. Tiba-tiba ia ditodong pistol oleh salah seorang perampok mobil. Kemudian Steve berhasil menghajar perampok itu
hingga ia akan menembakkan pistol ke arahnya. Namun tiba-tiba Bishop datang dan melarainya, karena perbuatan tersebut hanya akan membuat Steve diburu di kemudian hari. Karena pembunuhan seperti itu adalah cara yang kuno, ucap Bishop. Karena merasa kasihan, Bishop pun mengajak Steve tinggal bersamanya. Karena Steve sebatang kara, dan untuk mengurangi rasa bersalah, Bishop telah membunuh Harry, ayah Steve. Bishop yang takut Steve arogan dan membunuh orang sembarangan, ia pun mengajari Steve bagaimana menjadi seorang asasin atau pembunuh profesional. Setelah itu Bishop pergi bertugas, yang mana kali ini ia mengajak Steve terlibat dalam tugasnya. Tugasnya kali ini yaitu membunuh asasin lain, yang mana asasin itu bertubuh tinggi, besar, dan punya skill di atas rata-rata. Namun ada dua kelemahan yang dimilikinya, yaitu ia sangat suka anjing dan lelaki muda, karena asasin itu ternyata adalah seorang gay. Bishop pun menyuruh Steve mendekatinya terus-menerus sambil membawa anak anjing di dalam sebuah kafe. Setelah pendekatan Steve berhasil, Bishop pun berencana agar Steve membawa asasin itu ke sebuah bar dan memberikan racun ke minumannya, agar pembunuhan itu terlihat rapi dan tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Setelah Steve berada di bar dan memiliki kesempatan untuk membunuh asasin itu dengan racun, Steve malah akan melakukannya dengan caranya sendiri. Anjir, so iya sih. Mereka berdua pergi ke sebuah kamar yang mana asasin yang gay itu hendak mencabuli Steve. Tiba-tiba Steve mencekik orang itu dengan ikat pinggangnya. Namun karena orang itu bukan orang biasa, ia pun menghajar Steve. Namun karena berbekal pelatihan dari Bishop, akhirnya Steve dengan cepat membunuh asasin itu dengan menusuk dadanya dengan besi. Meskipun misinya berhasil, namun dengan cara yang sangat kacau. Adegan berpindah ke Bishop yang sedang mengambil paket dari Dean, yaitu berisi dokumen target Bishop selanjutnya. Dean pun menegur Bishop karena telah mengajak orang lain untuk tugasnya. Bishop pun bilang bahwa ia mengajak anak Harry yang suatu saat akan berguna buat Dean. Target Bishop selanjutnya yaitu seorang nabi palsu dengan perlindungan pengikutnya yang terbilang sangat banyak. Bishop berencana membunuh nabi itu dengan mencampuri adrenalin sebelum dokter memberinya vitamin. Karena apabila kedua zat itu menyatu, maka nabi palsu akan keracunan dan tewas seolah-olah kesalahan dari dokter. Setelah perencanaan dilakukan, mereka pun pergi ke Illinois, Chicago, tempat nabi palsu itu berada. Setelah memantau nabi palsu berhari-hari, mereka pun akan melancarkan rencananya. Bishop, I'm hungry. Mereka masuk ke balik tembok dan menunggu si nabi baru seorang diri. Namun ternyata si nabi palsu itu kecanduan obat yang bernama obat ketamin, yang mana obat itu akan mencegah efek adrenalinnya berfungsi yang akan Bishop suntikan. Maka dari itu mereka harus mengganti rencananya. Setelah nabi palsu itu seorang diri karena memang jomblo, Bishop dan Steve akhirnya masuk ke ruangan nabi itu, lalu memaksakan kamera selang masuk ke dalam tenggorokannya sambil membungkam hidungnya agar mati tersedat. Setelah tugasnya selesai, mereka hendak melarikan diri. Namun Steve menyenggol mur yang membuat murnya menggelinding keluar. Ajudan si nabi palsu yang melihatnya langsung curiga dan mengecek di balik kaca. Steve yang ceroboh malah menembak ajudan itu yang sontak semua penjaga di sana tahu. Akhirnya terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Hingga Bishop dan Steve berhasil kabur menuruni gedung lewat jendela. Kemudian mereka berbaur dan terpisah terlebih dahulu agar tidak ada yang mencurigainya.
Ketika Bishop sedang di bandara, yang mana ia akan segera pulang, tiba-tiba ia melihat Sebastian yang dulu dikabarkan telah tewas akibat pengkhianatan Harry. Bishop pun langsung mengikutinya, kemudian menginterogasi Sebastian. Sebastian bilang bahwa rekan satu timnya tewas akibat Sebastian sendiri yang menghabisinya atas suruhan Dean. Dean sendiri menyuruh Sebastian menghilang dan memalsukan kematiannya dan mengambing hitamkan Harry sebagai pelakunya. Dean sendiri melakukan itu karena ada seseorang yang rela membayar berkali-kali lipat untuk membunuh Harry. Sebastian langsung menyerang Bishop dan terjadi perkelahian. Yang mengakibatkan Sebastian sendiri tewas karena Bishop melemparnya keluar tepat saat mobil melintas. Setelah kejadian itu, Bishop pun pergi memburu Dean. Dean yang sudah mengetahui bahwa Sebastian mati oleh Bishop, ia pun bersiap dengan serangan Bishop dan menyuruh anak buahnya membunuh Bishop. Ketika Bishop di dermaga, ia diserang oleh anak buah Dean, namun Bishop berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Kemudian Bishop menghubungi Steve yang sudah lebih dulu di rumahnya, yang ternyata si Steve sudah dikepung oleh anak buah Dean. Bishop pun memberitahu bahwa di bawah sofa rumahnya ada sebuah pistol. Steve yang kebetulan duduk di situ, ia pun berhasil menembaki anak buah Dean dengan sangat cepat. Setelah itu, Bishop dan Steve bertemu dan mereka mempersiapkan senjata untuk memburu Dean. Tanpa sengaja, Steve menemukan pistol milik ayahnya di tempat persenjataan Bishop. Kemudian Steve sadar bahwa yang telah membunuh ayahnya adalah Bishop. Ketika di perjalanan, Steve bertanya apakah Bishop benar-benar membunuh ayahnya. Bishop yang sudah tahu bahwa Steve sudah mengetahuinya lebih dulu, ia pun mengakuinya. Namun Steve seolah-olah tidak memperdulikan atas hal yang sudah lama berlalu. Mereka menemui ajudan Dean, kemudian menghajarnya dan mengancam apabila ajudan Dean tidak mau memberitahu keberadaan Dean, Bishop akan memotong tangan anaknya. Akhirnya ajudan Dean memberitahu keberadaan Dean. Setelah mengetahui keberadaan Dean, Bishop pun membajak saluran telepon Dean yang seolah-olah Bishop sudah berada di dalam gedung itu. Dean yang merasa takut, ia langsung meminta semua penjaganya untuk mengawal Dean keluar dari gedung itu, dan sebagian lagi mencari Bishop di gedung itu, yang ternyata Bishop sendiri berada di luar gedung, yang sudah bersiap menyerang iring-iringan Dean. Bishop pun menabrakkan mobilnya ke salah satu iring-iringan mobil Dean. Kemudian Bishop berpindah ke sebuah mobil pengangkut sampah. Sementara itu, Steve menabrak mobil dari depan dengan mobil besar yang ia bajak. Tak butuh waktu lama, mobil yang dikendarai Dean pun ditabrak mobil yang dikendarai Bishop. Dean yang belum tewas berusaha keluar. Namun Bishop dan Steve memberondong peluru ke arah Dean, hingga Dean tewas seketika. Setelah misinya berhasil, mereka mampir ke pom mini setempat. Steve berencana membunuh Bishop dengan membanjiri mobil Bishop dengan bensin pertalite, karena premium susah. Kemudian Steve pura-pura beli rokok jarcok ke Alpas setempat. Setelah itu, Steve malah menembak pistolnya ke arah mobil milik Bishop, yang membuat mobil Bishop meledak seketika. Setelah itu, Steve datang ke rumah Bishop. Ia memutarkan musik, kemudian pergi dengan mobil Bishop yang ada di sana. Di perjalanan, Steve menemukan kertas yang bertuliskan, "Steve, jika kau baca ini, berarti kau akan mati." Seketika mobil itu meledak dengan Steve yang berada di dalamnya. Di dalam rumah, pemutar musik itu memercikan api yang kemudian meledakkan seisi rumah. Di CCTV pom mini itu, terlihat sebelum terjadi ledakan di sana, ternyata Bishop sudah lebih dulu keluar dari mobil itu, yang artinya Bishop masih jag-jago ringkas. Dan film pun mamat.